Bisa mulai. Oke, ini ada Pak Santo ngomong-ngomong, ini lagi dari mana Pak tempatnya Pak Santo? Wah, merombongan nih. Itu dari tepi jembatan apa gimana ceritanya Pak Santo? Gambarnya jembatan. Enggak, ini tentatif Mas. Jadi saya sama orang 3 biasanya. Pak Ari, Pak Anwar, saya. Oh, oke. Jadi lagi diskusi bentar. Ini jadi kantor kecil. Lumayan lah daripada WFA. Ya, di sini lumayan. Kantor di mana Pak Santo? Hai, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tukang saya nggak bisa mudik dua bis, balik lagi. Lanjut 1. Sehat, aduh. Lumayan. Ini bertiga, berlima ada Pak Arifin juga. Di Greenland 3 dekat. Oh. Kan sesuai CEO yang terdekat lah, gitu ya. Menghemat bensin. Oke, ada. Harus. Ada Pak Nurisman. Pak Nurisman, kalau ini Pak Nurisman dari rumah Pak Nur kayaknya ya. Dari rumah. Oh, oke. Mas Ardi di rumah, saya WFH karena katanya kalau usia di atas 50 udah resikonya besar, jadi ya sudah. Iya. Ikut aja. Ya. Sehat-sehat Pak Nur. Alhamdulillah Pak Gofar, sama-sama. Ini Pak Nur selama masa PSBB sempat keluar nggak nih Pak? Atau beneran stay at home terus nih? Stay at home saya nggak keluar sekali. Oh, wow. Cuma berdua aja, saya nggak kemana-mana. Tapi komunikasi kalau pas butuh Pak Ivan ya telepon-teleponan paling gitu. Pantesan udah lama nggak kelihatan di proyek Pak. Iya. Ini ada nama baru, namanya Fitrah Channel. Siap. Oke, Pak. Baru 29 orang ya. Mudah-mudahan segera bisa join lagi yang lain menyusul. Oke, hari ini mungkin langsung aja setelah ini akan kita panggil Pak Ustadz Abduh untuk sharing materinya, dan seperti Monday Talks yang lainnya juga nanti ada sesi sharing dari pemateri yang kita undang, lalu ada tanya jawab, kemudian nanti akan ada kuis hari Rabu dikirim dari nanti akan dibawakan oleh Mbak Novi ya. Oke, sekali lagi sebelum kita mulai, mohon rekan-rekan semua, selain Pak Abduh ya, selain saya sebagai host dan Pak Abduh sebagai pemateri, mohon di-mute dulu ini ya, Zoom-nya. Kalau teman-teman ngelihat di bawah ada ini ya, ada icon yang bentuknya kayak mic, nah itu tolong diklik dulu sampai ada tanda silangnya. Artinya supaya suaranya tidak masuk ke forum, sehingga kita bisa fokus ya, sama-sama fokus mendengar apa nanti penyampaian dari Bapak Abdul ya. Dan nanti silakan dibuka lagi kalau udah mulai sesinya tanya jawab, nah nanti kita boleh tanya jawab. Baik, Pak Abduh sudah siap Pak Abduh? Ya Pak. Oke. Baik, mari kita serahkan waktu dan tempat ke Pak Abduh untuk sharing mengenai bagaimana mengoptimalkan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Monggo Pak Abduh, dipersilakan. Baik, sebelum mulai, mari kita sama-sama buka dengan basmalah dan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, real life people yang saya hormati, wabil khusus Pak Gofar, selaku Presiden Direktur PT Real Life Property yang saya hormati, dan semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk juga Pak Yadi selaku Direktur Real Life Foundation. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas Ramadan dalam kondisi yang tidak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bagi saya, ya, orang-orang seumuran saya dan di bawah saya, ini adalah hal yang pertama. Nggak tahu kalau dari orang-orang yang senior dari saya, kayak Pak Yadi, apakah ini juga hal yang pertama atau pernah mengalami sebelumnya? Kayaknya sih ini juga hal yang pertama, betul Pak Yadi ya? Dan ternyata ketika saya merenung tentang Ramadan dalam kondisi wabah ini, banyak sekali pelajaran yang sudah kita ambil. Setidaknya kita betul-betul mengaktifkan full ibadah kita di rumah masing-masing. Kita coba cek, ya, Pak Santo. Assalamualaikum Pak Santo. Tarawehnya di mana Pak Santo? Alhamdulillah Bang, sampai dengan ke-17, ke-18 jadi imam di rumah. Siapa yang menyangka akhirnya Pak Santo jadi imam di rumah? Ya. Bukan sekedar imam dalam rumah tangga, tetapi imam dunia akhirat insya Allah. Amin. Ya. Coba kita cek lagi, ya. Pak Kalimi, di mana ibadah Ramadan sekarang Pak Kalimi? Ada Pak Kalimi? Ada. Salatnya di mana Pak Kalimi? Oh iya. Jadi imam bagi diri sendiri karena jauh dari keluarga ya Pak Kalimi ya. Iya Pak. Mudah-mudahan istrinya sehat-sehat terus Pak Kalimi. Coba kita juga cek Pak Yusuf ya. Yang jauh juga dari Swarga sana, Lombok. Gimana Pak Yusuf? Sehat Pak Yusuf? Adanya Pak Yusuf Bogor ya Pak. Ya, yang ini Pak Yusuf Bogor. Pak Yusuf Bogor. Ya, Pak Yusuf Bogor gimana Pak Yusuf Bogor? Jadi imam juga Pak Yusuf Bogor? Ya, alhamdulillah. Abdul. Karena di deketin. Luar biasa, ini hikmahnya. Ya. Yang tadinya kita nggak pernah pede jadi imam, akhirnya kita menjadi imam di rumahnya kita masing-masing, subhanallah. Dan ini adalah tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang spesial, sangat-sangat spesial dari Ramadan yang sebelumnya.
Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang paripurna insya Allah. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian orang-orang terdahulu itu begitu merindukan hadirnya Ramadan? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam pidato kenegaraannya, beliau menyampaikan dengan sangat luar biasa. Beliau katakan bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Pada bulan-bulan ini pintu-pintu langit dibuka, subhanallah, pintu langit dibuka. Dan pintu neraka ditutup, serta dibelenggunya para pemimpin syaitan. Dan pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih mulia dibanding dengan 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Hadis riwayat Nasa'i. Ini pidato kenegaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut Ramadan. Karena begitu luar biasanya, saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini. Kita sadar bahwa umur kita ini antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Dibanding dengan umur manusia terdahulu, itu mereka umurnya panjang-panjang. Sampai kayak Nabiullah Nuh itu sampai 900 tahun. Artinya bahwa ketika umur manusia yang terbatas ini, terus kemudian ada Ramadan, dan kita mampu memaksimalkan ibadah Ramadan kita, ini akan bisa ya menjadikan umur yang terbatas itu menjadi sangat panjang. Karena di situ apa? Di situ ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Dan ternyata kata Allah kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan syahwat, kita meninggalkan makanan itu karena Allah. Maka bagi orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kita merasakan begitu menunggu-nunggunya setiap kali waktu berbuka, dan juga kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Insya Allah kita semuanya para real life people adalah orang-orang yang hari ini berjumpa, maka kelak kita akan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu bahwa di bulan Ramadan ini pun pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan setan dibelenggu. Ini gambaran bahwa Ramadan itu menjadi bulan yang sangat spesial sampai-sampai ya, para ulama terdahulu mereka menyiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu mereka siapkan betul-betul. Dan sekarang kita sudah masuk di 10 ya menuju 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah dan para sahabat itu ketika Ramadan hendak berakhir, beliau itu menangis, beliau itu sedih. Ya. Apa yang membuat beliau sedih? Yang membuat beliau sedih adalah
kekhawatiran untuk tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kekhawatiran kalau Ramadan hari ini ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berjuang semaksimal mungkin, kita memantaskan diri kita agar Ramadan tahun ini, apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, betul-betul semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di penghujung 10 terakhir Ramadan ini, luar biasa sekali Relief People, dalam hal ini Pak HRD, Pak Arni, itu mengingatkan kita semuanya tentang bagaimana kita mengoptimalkan 10 terakhir Ramadan ini. Karena ternyata malam di 10 terakhir Ramadan ini adalah malam yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, dan beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita membangun komunikasi yang semaksimal mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mantaskan diri di hadapan Allah agar segala ibadah Ramadan kita itu betul-betul bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hadis yang lain dikatakan juga bahwa di 10 terakhir Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari selainnya. Itu betul-betul dimaksimalkan. Di samping itu, di 10 terakhir Ramadan ini juga adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Tadi di mukadimah dikatakan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia? Jadi Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Sehingga dengan Al-Quran itu kita menjadi manusia yang betul-betul ketika melangkah jalannya, melangkah ke arah yang tepat. Kita tidak tersesat di jalan itu. Dan Al-Quran itu adalah peta kehidupan umat manusia. Makanya suatu ketika Kiai Hasan, beliau menyampaikan begini, pernahkah Anda, wahai manusia, berjalan di suatu tempat yang gelap gulita? Apa yang kalian rasakan ketika Anda berjalan di tempat yang gelap gulita? Ya, terkadang hati dan pikiran was-was, takut nabrak, takut kepleset, ya kan? Takut jatuh dan lain sebagainya. Berbagai macam perasaan kita itu sekali ketika berjalan di tempat yang gelap. Banyak kekhawatiran dalam diri kita. Maka Kiai Hasan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak jauh dari Anda berjalan, di situ ada tombol elektrik yang ketika tombol itu dipencet, maka cahayanya menjadi terang benderang. Dan tombol elektrik itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi penerang bagi umat manusia. Oleh karenanya, ya, di sini juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu juga menjadi pembeda antara hak dan batil, yang benar dan yang salah. Sehingga kita tahu mana jalan yang
diridhoi oleh Allah dan mana jalan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau saya, Anda, dan kita semuanya ingin terselamatkan di dunia dan di akhirat ini, maka berdekat-dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, pahami Al-Quran dan amalkan itu Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita melihat postingan di Real Life People bahwasannya 1 hari 1 juz, betul ya? Betul apa betul Pak Ardi? Iya betul deh. Betul ya. Sekarang sudah khatam berapa kali di bulan Ramadan ini, Pak HRD? Saya menuju 1. Menuju 1, alhamdulillah. Berarti belum sekali khatam ya? Belum, Pak. Insya Allah sebulan penuh khatam lah ya? Insya Allah. Siap. Mbak Novi udah berapa kali khatam, Mbak Novi? Iya, Pak. Hah? Udah 2 kali khatam, alhamdulillah. Dirahasiakan, Pak. Oh, dirahasiakan. Kadang untuk menyemangati sahabat-sahabat kita, itu sesuatu yang sifatnya rahasia perlu dibuka juga. Karena ketika itu dibuka, itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang di sekitar kita, sehingga inspirasi itu akan menjadi pahala buat yang melaksanakan, begitu, Mbak Novi. Iya, siapa? Ya. Jadi begitulah kira-kira. Ya, jadi kalau Ramadan ini kita sudah bisa menyelesaikan 1 juz, ya, 1 kali khatam, itu alhamdulillah. Di saat kondisi 11 bulan yang lalu kita menghatamkan Al-Quran itu beratnya luar biasa, betul apa betul? Betul. Ya. Namun sesungguhnya di bulan Ramadan ini harusnya kita lebih dari 1 kali khatam seharusnya, minimal 2 khatam lah. Lah wong kita membaca sekitar 1,5 jam dalam sekali duduk saja, itu kita bisa menyelesaikan 2 juz. 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Kita kalau megang handphone, buka WA, buka Facebook, itu sekali megang bisa berapa jam kira-kira? Halo? Real Life People masih ada di sini? Lagi di mute, Pak, biar fokus suaranya. Berapa jam itu? Ya. Kita menggunakan handphone ya untuk bersosial media itu bisa berjam-jam. Ya. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran baru sebentar, mata kita sedang ngantuk. Kita pengen segera buru-buru. Maka bagaimana kemudian kita tahu tentang petunjuk dari Al-Quran itu? Karena ternyata visi manusia dalam hidup, misi manusia, ya visi dan misinya manusia itu adalah given dari Allah. Allah katakan bahwa wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Artinya bahwa keberadaan kita di muka bumi ini, dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, itu harus memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, mari kita evaluasi menuju 10 terakhir ini. Tanyakan dalam diri kita, diskusi dengan hati kita, diskusi dengan perasaan kita. Bagaimana selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana kita selama ini memupuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Makanya di dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayat
pertama kali disebut kata al-maut, itu menggambarkan bahwa asal muasalnya manusia nggak ada di muka bumi ini. Wal hayat, dan kehidupan. Setelah itu kemudian Allah menghidupkan manusia di muka bumi ini. Allah mengadakan manusia di muka bumi ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan akhir dari ayat tersebut adalah ahsanu amala. Bagaimana di muka bumi ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa beramal dengan amal yang ahsan, amal yang terbaik, amal yang the best, bukan sekedar baik tapi terbaik. Kenapa kita harus beramal dengan amal yang terbaik? Karena Allah telah menciptakan umat manusia juga dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan saya, Allah menciptakan Anda, dan Allah menciptakan kita semuanya dengan bentuk yang terbaik. Bukan sekedar baik, tapi terbaik. Wajar jikalau ketika kita beramal pun dengan amalan-amalan yang terbaik. Dan Al-Quran itu juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain di surat Ad-Duhan ayat ketiga juga di situ diturunkan bahwa sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam yang diberkahi di situ luar biasa. Ya. Di situ juga ada peringatan buat umat manusia. Karena tugas hadirnya Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia itu salah satunya adalah memberikan berita gembira dan juga peringatan. Berita gembiranya adalah ketika manusia itu mampu mengoptimalkan umurnya, memaksimalkan umurnya, mengisi umurnya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah sudah menciptakan yang namanya surga untuk manusia. Namun peringatannya adalah justru ketika umur kita itu disia-siakan, percuma umur kita, ya sehingga banyak sekali kemaksiatan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka Allah pun telah menciptakan yang namanya neraka. Dan itu kehidupan itu pilihan. Kita mau surga atau neraka, silahkan mau milih yang mana. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu menentukan arah langkah kita. Bahkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan di masa pandemi ini luar biasa. Juga Allah sudah mengisyaratkan ayatnya. Itu jelas sekali di dalam surat Al-Isra. Allah katakan bahwasannya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu penawar, obat bagi orang-orang yang beriman. Dan obat di sini dijelaskan oleh banyak ahli tafsir, yaitu obat hati dan obat fisik. Ya, mohon dikoreksi Ustadz Sofwan. Ya. Kalau seandainya saya ada yang salah, mohon koreksinya. Hadir Pak, hadir. Ya, bahwasanya ada penawar di sana. Ada obat penyakit hati manusia.
Dan kita semuanya terkadang punya penyakit hati itu. Kita sering memiliki keraguan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyampaikan apa, melakukannya apa. Tidak sinkron apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Kita sering hidup dalam kemunafikan. Kita juga sadar atau tidak terkadang kita terjebak dengan yang namanya kemusyrikan. Belum lagi dalam kehidupan profesional kita, sering ada sikap-sikap sombong dalam diri kita. Aku lebih baik daripada dirimu. Aku ini pemimpin di sini. Aku lebih baik daripada dirimu. Sombong. Terus kita juga sering memiliki perasaan-perasaan yang membuat diri kita marah. Ya. Apalagi dalam mengelola proyek, kita sering dicoba. Ya. Mas Lukman sangat tahu ya, Mas Lukman sekarang ada nggak Mas Lukman di sini? Ya, dalam mengelola proyek, ya. Kadang di grup-grup warga dan lain sebagainya kita sudah bekerja maksimal, tapi responnya buruk. Bayangkan kalau seandainya menjadi leader, menjadi pemimpin tidak mampu mengolah dirinya. Yang adalah kemarahan-kemarahan. Kita nggak mampu mengelola perasaan. Ini juga penyakit hati. Apalagi ketika kita marah, terus dalam diri kita ada dendam. Nah ini juga nggak boleh. Dendam itu penyakit hati pula. Misal nih, namanya manusia marah kadang-kadang pernah. Saya juga pernah marah. Ya. Betul Pak HRD ya? Pak Ardi ya? Saya juga pernah marah. Namanya manusia marah. Tetapi ketika pada saat itu marah, dan ketika keputusan itu dilakukan, ya udah kita saling memaafkan, selesai. Jangan sampai misalnya saya marah sama Mas Ardi sebagai HRD, misalnya saya marah. Maka efek marah saya juga jadi marah sama Mbak Novi. Saya juga jadi marah sama Mas Bewok, Mas siapa namanya itu? Hafiz, Pak. Mas Hafiz ya. Yang saya lihat wajahnya itu udah kayak iklan apa Firdaus. Ya, Mas Hafiz ya. Wajahnya itu kayak iklan Firdaus, luar biasa. Misalnya saya marah, terus akhirnya efeknya saya marah kepada siapapun semua yang ada di sekitar orang yang saya marahi. Nah itu nggak boleh, nggak adil. Itu berarti ada penyakit hati dalam diri kita. Kenapa di situ ada dendam? Gitu. Dan marah itu pun nggak boleh berlarut-larut. Ya, marah itu nggak boleh berlarut-larut. Kalau hari ini kita marah, ya udah kita memaafkan. Bahkan marah sendiri itu adalah sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, minta nasihat, ya Allah, nasihat, ya Rasulullah, nasihatilah kami. Maka kata Rasulullah, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi, bagaimana kita mampu mengelola perasaan kita? Karena sifat marah itu nggak produktif. Nih, bagi teman-teman yang senang nonton film, ya kemarin ketika Siliwangi kena apa itu? Kena senjata, ya, sama musuhnya.
Nah, senjatanya Siliwangi itu apa namanya itu? Kujang hitam. Film apa ini, Pak? Ya. Ketika diserang dengan kujang hitam, akhirnya Siliwangi jatuh dan pingsan. Akhirnya diselamatkan oleh gurunya namanya Kuncung Putih. Ya kan? Ketika diselamatkan sama gurunya bilang bahwa saya nggak bisa menyembuhkan luka ini terlalu parah. Maka kata gurunya yang bisa menyelesaikan yang bisa mengobati ini adalah gurunya, dianya sendiri. Ya. Dengan cara apa? Kelola perasaannya, hilangkan rasa marah dalam dirinya. Karena rasa marah itu ketika dikendalikan, itu akan menjadi obat bagi dirinya. Nah, gitu ceritanya. Jadi ternyata ketika kita mampu mengelola kemarahan kita, menjaga emosi kita, itu luar biasa efeknya. Karena ternyata sifat marah itu berdampak terhadap produktivitas kita dalam bekerja. Bayangkan ketika misalnya saya mendapatkan tekanan luar biasa karena banjir dari warga. Saya marah dan lain sebagainya, pasti responnya akan buruk. Akan menjadi nggak produktif dalam bekerja juga. Mikirin masalah melulu. Nggak akan pernah selesai mikirin masalah. Yang dipikirin adalah solusinya. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Gofar. Cerita tentang asal muasalnya Greenfield. Nah, ini udah kayak cerita cerita zaman dulu, asal muasalnya Greenfield. Ternyata cerita asal muasalnya Greenfield itu karena masalah. Wah. Apa masalahnya cerita asal muasal Greenfield itu? Masalahnya pada saat itu ya, bisnis yang seharusnya dijalankan, ya, investor yang sudah berinvestasi berapa itu 4 hektar atau apa itu, ternyata tanahnya nggak bisa dikelola. Sampai sekarang itu tanahnya nganggur. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Pada saat itu terjadi kerugian. Kalau nggak salah yang pernah disampaikan Pak Gofar sampai 6 miliar. Betul Pak Gofar ya? Yoi. Tolong dikoreksi kalau salah. Siap. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada masalah tersebut, Pak Gofar dan timnya, ada Pak Prima, ya, ada Pak Prima di sini, ada Pak Mujahidin, saling berkumpul, berdiskusi. Ini adalah masalah kami. Nah, maka kita akan selesaikan kepada investor bahwa uangnya investor aman, yang hilang adalah kami. Maka dalam waktu 2 tahun akan saya selesaikan uang Anda, plus bagi hasilnya. Ternyata pada saat itu setelah Pak Gofar berdiskusi dengan investornya pada saat itu, investornya, oke, kita buktikan ceritanya. Nah, setelah dibuktikan ternyata nggak sampai 2 tahun kalau nggak salah cerita Pak Gofar itu bisa ngebalikin ya dananya investor. Ya. Kenapa? Karena setelah itu Pak Gofar bukan lagi fokus dengan masalahnya, tapi fokus dengan solusinya. Apa solusinya? Nah, solusinya pada saat itu ya cash in gitu. Tapi ketika cash in yang ngumpul, betul Pak Asyari ya? Nah, tukang nyatetin cash in kan Pak Asyari itu. Harusnya yang ngasih materi hari ini Gus Asyari, saya. Saya itu kecelakaan sejarah aja. Ini karena Pak Ardi itu bilang katanya karena disuruh Pak Yadi. Nah kalau Pak Yadi yang ngomong ya saya sendikot dawuh ya, saya nggak bisa nolak terus nilai foundation. Gitu loh. Walat nanti kalau saya nolak Pak Yadi. Ya, anggap aja dalam kaidah fikih kalau nggak ada wudhu ya tayamum, saya aja anggap dia tayamumnya hari ini. Betul Gus Asyari ya? Ya. Akhirnya Pak, cash in-nya terkumpul kemudian bisa membayar investor, maka pada saat itu trust yang ada di investor semakin kuat. Yang tadinya investasi cuma 4 hektar langsung 32 hektar greenfield gitu loh. 50 hektar langsung.
Ya, bayangin, lompatannya berapa kali lipat ketika fokus terhadap solusi. Ya, tidak fokus dengan masalahnya sehingga mampu mengelola perasaan. Sehingga mengelola perasaan itu efeknya luar biasa. Ya, sampai-sampai ya, Kian Santang sama Walang Sungsang ya, ketika menghadapi musuhnya menggunakan ilmu gabungan itu masih kalah sama musuhnya. Tiba-tiba gurunya datang dan membantu dengan ilmu yang sama. Nah, musuhnya kalah, kabur. Akhirnya Kian Santangnya nanya, ya guru, kok dengan ilmu yang sama, saya nggak mampu mengalahkan, mudah mengalahkan dia. Kata Kian Santang. Gurunya menjawab, ya, karena ketika kamu bertarung, kamu membawa kemarahan dalam dirimu. Gitu. Jadi ternyata marah itu berdampak terhadap kinerja. Ya. Makanya jauhkan dari kemarahan. Ya, insya Allah kalau kita jauh dari kemarahan, insya Allah kinerja kita bagus terus. Kita sadar hari ini kita sedang mengalami pandemi yang luar biasa, efeknya terhadap bisnis properti juga luar biasa, dan terhadap real life juga luar biasa. Hari ini betul-betul penurunan yang luar biasa. Tapi ingat bahwa insya Allah badai akan berlalu. Betul apa betul? Ujian Allah itu ada waktunya, ada umurnya. Nah setelah ini hikmahnya apa? Setelah turun, biasanya turun itu dalam rangka ancang-ancang untuk loncat gitu, untuk naik. Amin. Amin. Ya. Sehingga insya Allah hari ini setelah kemudian selesai Ramadan kita akan loncat kembali dengan apa? Karena produktivitas kita yang luar biasa gitu. Kerja kita yang menjadi semakin maksimal. Kita menjadi semakin disiplin gitu loh. Kita menjadi semakin jujur. Karena puasa itu mengajarkan tentang kejujuran. Nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada kong kali kong dengan yang namanya apa itu, namanya mandor atau namanya tukang dengan apa itu, nggak ada. Semuanya bekerja dengan kejujuran karena apa? Karena kita berhasil di training oleh Allah di bulan Ramadan dengan tekanan pandemi yang luar biasa, sehingga keluar kita menjadi manusia paripurna yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi efek produktivitasnya terhadap kinerja kita ke depan itu akan semakin baik. Efek puasa ini terhadap sitis kita, apa sitis kita itu? Corporate culture. Gaya kerja yang adil, yang dikenal dengan sitis itu akan semakin kokoh. Dan ini adalah sebenarnya hikmah dari Ramadan. Jadi training dari Allah itu ada training yang luar biasa, benar-benar itu. Gak ada lagi orang-orang yang yes bos, asal bos senang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Asal senang nggak boleh. Ya. Kita bekerja dengan profesionalisme, bukan dengan pencitraan. Gitu. Saya bekerja dengan penuh kebijaksanaan. Bekerja dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa. Jadi ada efek setelah Ramadan ini. Bahkan setelah Ramadan ini juga kita diajarkan bagaimana kita menjadi manusia yang nilai sosialnya bagus sekali. Hubungan antar manusia dengan manusia menjadi lebih baik. Nah sekarang di saat pandemi kayak di Greenfield saja nih, perumahan yang dianggap oleh warga Kecamatan Setu ini termasuk perumahan yang mewah. Itu sekarang masjid itu mendistribusikan bantuan sembako kepada warga itu sudah sampai 55 rumah. Ya. Mereka ada yang kena korban PHK, mereka ada yang karena bisnisnya hancur,
mereka ada yang karena pengurangan gaji, nah, itu terjadi, dan itu efeknya apa? Menghidupi di rumah susah. Makanya saya langsung sampaikan ke warga supaya mereka juga mengajukan yang namanya relaksasi. Karena pikiran saya, bayangkan kalau seandainya mereka tiba-tiba belum AJB, masih PPJB, masalahnya ada di saya lagi, Pak Yadi. Wah, belum AJB, masih PPJB. Karena nanti saya dikejar-kejar buyback, puyeng kita. Nah, tapi itulah dinamikanya, bagaimana kita mengelola perasaan. Ternyata olah rasa itu penting. Sekarang harian saya, pekanan saya itu, saya sering lihat Mas Edi itu kalau di hari Kamis, itu wajahnya udah wajah pusing aja. Mikirin cash in, ya, mikirin bagaimana membayar BTNS. Ya. Ini Pak Abdul bayar BTNS dari mana lagi? Ya, insya Allah kita berdoa ada cash in. Pokoknya totalitas kita, Mas Edi. Kita bekerja dengan penuh sampai titik darah penghabisan sesuai dengan arahan Pak Gopar. Gimana caranya? Makanya sebelum ada kejadian corona di Greenfield itu, nggak ada namanya WFH di Greenfield. Semuanya WFO. Lah saya ngapain saya mau WFH? Ya WFO saya di situ juga. Ya udah, saya nggak usah keluarin kebijakan itu. Efeknya apa? Yang lain juga masuk juga. Nggak enak sama saya katanya. Ya. Tapi setelah ada corona di Greenfield, luar biasa. Ya. Pasukan Setu itu dari kecamatan, tentara, polisi, Satpol PP semuanya kumpul bikin briefing di depan kantor pemasaran. Nah, setelah itu baru saya WFH-an. Ya. Tapi apa hikmahnya? Luar biasa. Ya. Masalah itu terjadi di lapangan. Ya. Kita baru diuji dengan corona, udah kelimpungan. Dan diuji dengan corona itu bukan hanya sekedar masalah fisik kita yang takut, tetapi juga masalah sosial di masyarakat terjadi. Warga Flowerfield langsung, warga Flowerfield jangan masuk ke wilayah Fruitvale. Ya, orang Fruitvale mau ke Flowerfield dilarang. Terjadi sosial di situ. Hanya karena corona, bayangkan. Gap sosial terjadi. Padahal corona sesungguhnya penyakit flu, ya, biasa. Cuman faktornya karena penularannya aja yang cepat banget. Gitu. Tapi saya yakin, insya Allah ada solusinya. Ya. Tapi disinilah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, efek dari semua ini akhirnya hubungan sosial kita dengan sesama manusia itu menjadi semakin tumbuh. Ngumpulin infak, membantu yang susah dan lain sebagainya. Maka ini efeknya terhadap kinerja kita apa? Terhadap kinerja kita, maka ketika kita bekerja, membangun tim di proyek atau di HO misalnya, maka tim yang akan tercipta menjadi tim yang keren gitu, yang super power gitu. Timnya yang kokoh. Dan tim ini penting gitu. Nggak ada dusta di antara manusia yang ada di dalam tim itu. Ada SBU 1, ada SBU, kalau FAST itu SBU berapa itu? SBU 3, berkolaborasi, enak kolaborasinya. Nggak ada perasaan-perasaan prasangka-prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Yang ada adalah bagaimana kita mencapai target, bagaimana kita mencapai cash in, bagaimana kita produktif, bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita semuanya, bagaimana kita memajukan perusahaan ini. Itu yang ada, dan itu yang akan menguatkan, spirit itulah yang akan menguatkan kita semuanya. Saat ini kita sedang mengalami senasib dan seperjuangan. Nasibnya apa? Gaji kita semuanya diturunkan. Itu nasibnya. Perjuangannya apa? Kita harus berjuang untuk bangkit.
Supaya apa? Sesuatu yang berkurang hari ini, maka setelah corona itu hilang, kita bangkit. Setuju apa setuju? Setuju. Kita bangkit. Nah, yang bisa membangkitkan ya kita sendiri, kita harus bangkit. Harus tercipta kesadaran dalam hati dan pikiran kita, dalam perasaan kita. Gitu loh. Saya ngomongnya udah kayak Fahri Hamzah aja ya. Abdul 5 menit lagi Pak Abdul untuk tausiahnya, setelah itu tanya jawab. Waduh, 5 menit nih. 5 menit harusnya. Ini efeknya terhadap HRD. Bagaimana corporate corporate value itu tercipta di real life. Siap Pak, siap. Dan pelajarannya dari Ramadan dan pandemi ini. Setuju apa setuju? Setuju Pak, setuju Pak. Tapi karena saya sudah diingatkan ya, saya harus tahu diri gitu loh. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga dengan adanya Ramadan yang harusnya kita fokus dan lain sebagainya, tetapi kita ada masalah, kita menjadi orang yang selalu berpikir. Masalah itu membuat manusia menjadi berpikir gitu. Maka dengan berpikir manusia menjadi nambah ilmunya. Nambah ilmunya, bayangkan ketika setiap pribadi manusia itu nambah ilmunya, maka ketika komunitas, kita menjadi komunitas dalam perusahaan ini, maka komunitas ini, perusahaan ini yang kemudian juga akan tumbuh bersama-sama. Jadi mari kita secara pelajaran dari setiap pekerjaan ini. Ya. Customer focus misalnya. Ya. Kita sering menghadapi masyarakat. Ya, konsumen. Kadang-kadang konsumen bikin kita marah. Ya, tapi bagaimana kita mengelola itu semua? Nah, ketika kita mampu mengelola konsumen, insya Allah ini akan menjadi hal yang baik efeknya terhadap bisnis kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya, optimalisasi 10 terakhir di Ramadan ini, benar-benar kita memaksimalkan bacaan Al-Quran kita. Karena tadi Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit hati kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan setiap Ramadan, bayangkan kita udah berkali-kali Ramadan, perbaikan apa secara pribadi dalam diri kita. Harusnya setiap tahun terjadi pertumbuhan sikap, pertumbuhan perilaku, pertumbuhan beramal dan lain sebagainya. Harusnya setiap tahun terjadi perubahan, perbaikan itu. Tapi coba, selama ini terjadi nggak dalam diri kita? Mari tanyakan dalam diri masing-masing. Wajar jikalau hari ini, ya karena dengan Ramadan yang biasa sudah dilakukan ternyata perubahannya tidak maksimal, maka hari ini Allah mentakdirkan kita Ramadan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Harapannya itu membangun kesadaran dalam diri kita bahwa manusia itu lemah. Manusia itu nggak punya daya dan kekuatan apapun. Nggak ada yang layak dan pantas disombongkan oleh manusia. Nggak ada yang layak disombongkan oleh umat manusia. Sehingga karena penawarnya itu adalah Al-Quran, mari kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Baca tuh ayat-ayat Al-Quran. Pahami. Ya, dan kemudian amalkan. Bisa diamalkan? Bisa. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Artinya akhlakul karimah Rasulullah sebagai qudwatun hasanah itu betul-betul bisa kita tiru insyaallah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita juga perlu memperbanyak iktikaf kita. Karena dalam kondisi pandemi hari ini, maka kita juga bisa iktikaf di masjid di rumah. Nah, biasanya di masjid kita maksimalkan, ya di rumah kita, ya bersama keluarga kita iktikaf bersama. Luar biasa kemarin, semoga Allah merahmati Ustadz Mutamimul Ula. Beliau meninggal, ya dengan dikaruniai 10 anak. Anak yang terakhir meninggal, sehingga ada 9. Ke-9-9-nya hafiz Quran. Dan ketika beliau dimakamkan, yang memasukkan ke liang lahat itu anak-anaknya yang soleh.
terus kemudian yang berceramah atas kematian beliau yang menjadi ini pun anak-anaknya pun yang menyampaikan dengan penuh luar biasa. Itulah hikmah dari anak yang soleh. Maka kita semuanya mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Dan kita juga mampu menciptakan anak-anak soleh dari penerus-penerus perjuangan kita. Maka untuk bisa menciptakan anak-anak yang soleh, kitanya harus soleh. Ya, mari kita menjadikan Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang soleh secara pribadi dan juga secara sosial. Dan juga kita memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, memperbanyak doa, zikir kita, taubat kita kepada Allah. Di pandemi itu bagi orang-orang kafir itu musibah besar. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman menjadi sarana muhasabah. Dan juga sarana kita untuk bertaubat kepada Allah atas keteledoran kita, atas kemaksiatan kita. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Di akhir bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena banyak hikmah di malam Lailatul Qadar yang selalu diburu oleh umat Islam. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran, dan itu jelas di dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka pesannya adalah kita harus terus berkomunikasi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Yang belum belajar bacaannya masih kurang bagus, maka yang masih belum benar, belajar untuk belajar dengan benar. Tahsinnya, makharijul huruf. Yang hafalannya masih sedikit, tambahin lagi, dan lain sebagainya. Bahkan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu juga di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Bayangkan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalau semalam itu kita betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah, umur kita nambah 83 tahun. Umur kita yang terbatas ini, nggak tahu kapan kita akan kembali ke hadapan Allah, ditambah dengan kita ketemu Qadar. Itu kita menjadi lebih panjang umur produktivitas kita. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Ini dijelaskan di dalam surat Ad-Duhan, surat yang ke-44. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan malam Lailatul Qadar itu, di mana pada saat itu para malaikat, ya malaikat Jibril, itu turun ke bumi. Bayangkan malaikat turun ke bumi. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Menyaksikan apa? Menyaksikan umat manusia beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan di hadapan Allah, bertaubat kepada Allah. Dan malam Lailatul Qadar itu juga malam yang penuh dengan kesejahteraan. Sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Luar biasa. Dan malam Lailatul Qadar juga adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Jadi takdir tahunan manusia itu dicatat. Dan kita nggak pernah tahu takdir kita kayak apa. Nah, ketika kita nggak pernah tahu takdir kita, hikmahnya adalah kita harus selalu memperbaiki niat-niat kita dalam hidup. Karena pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dicatat semuanya oleh Allah. Dan insya Allah segala dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendirikan salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, real life people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di akhir penghujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita betul-betul diterima di sisi Allah. Karena puasa yang diterima di sisi Allah akan berdampak terhadap kehidupan kita setelah bulan Ramadan. Secara kejiwaan, ibadah puasa kita dapat melatih dan membiasakan sikap sabar kita. Kita sabar. Dan sabar itu adalah sifat, setengah dari sifat orang beriman itu adalah sabar. Makanya ketika tentang bab iman, tapi pasti akan bicara tentang sabar. Kita juga memiliki mampu menguatkan kemauan kita. Himmah kita, spirit kita, motivasi kita. Motivasi kita dalam beribadah kepada Allah. Dan bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Efek dari ibadah itu, ibadah kerja itu adalah kita bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilannya bisa kita gunakan untuk kehidupan keluarga di rumah. Dan menghidupi anak istri di rumah, itu nilainya di mata Allah itu sangat tinggi sekali. Maka bekerja pun harus dengan penuh kehusuan, dengan penuh fokus. Sehingga hasilnya insya Allah pun akan luar biasa. Dan juga kita mampu mengajari bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Seorang pemimpin hebat, itu adalah pemimpin yang mampu menguasai dirinya. Menguasai emosi dirinya. Ketika dia mampu menguasai emosi dirinya, dia pasti akan mampu menguasai emosi orang lain. Namun ketika menguasai emosi diri saja susah, bagaimana mampu menguasai emosi orang lain? Maka seorang pemimpin, bagaimana kita mampu menguasai? Dan kita semuanya yang ada di sini adalah para pemimpin luar biasa. Pemimpin bagi diri kita, pemimpin dari keluarga kita, pemimpin bagi tim kerja kita. Kita memiliki penguasaan diri yang kokoh. Sehingga emosional kita pun cerdas. Bukan hanya cerdas secara pikiran. Kalau cerdas pikirannya saja, itu bahaya tanpa ada cerdas emosional. Cerdas pikiran saja, kita gampang kecewa. Kita gampang sedih. Gampang marah. Gampang dendam. Ya. Kalau kita sakit hati dengan orang, ya, nggak mau nyapa orang tersebut. Kalau orang tersebut sedang ada musibah sakit misalnya keluarganya, nggak nengokin. Nah ini kita tuh bahwa kita belum bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang kalau kita nggak mampu menguasai diri kita? Ya, kita juga mampu membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri kita. Dan insya Allah hikmah ketakwaan itu luar biasa. Dan secara sosial, ibadah puasa dapat membentuk umat yang berdisiplin. Kita menjadi manusia yang disiplin lagi. Bukan menjadi manusia yang diselipin. Ya. Walaupun kadang-kadang kita suka nyelipin, betul ya Pak Koko ya, Pak Holik ya. Kita harus menjadi manusia yang berdisiplin, bersatu, cinta keadilan dan persamaan. Luar biasa. Melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri kita dan orang-orang yang beriman. Ya. Nggak ada lagi di real life itu politik kantor, sikut sana, sikut sini. Ya. Nggak bisa. Kita bekerja profesional. Apa yang kita menjadi job desk, kita kerjakan semaksimal mungkin. Insya Allah ini akan menjadi orang-orang yang kasih sayang dalam diri kita. Dan mendorong mereka untuk berbuat kebajikan. Bagaimana kita berbuat kebajikan dalam kehidupan kita? Kebajikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pemimpin adalah orang-orang yang menciptakan kebajikan. Ya, makanya suatu ketika Siliwangi curhat sama istrinya si Sulpang Larang itu. Dia bilang begini, kenapa Pajajaran ini selalu hadapkan dengan masalah-masalah besar. Maka apa kata istrinya? Istrinya bilang begini, justru masalah-masalah itulah yang akan membuat
Kakanda menjadi lebih bijaksana terhadap rakyatnya. Subhanallah. Jadi kita nonton itu ngambil hikmahnya, ambil pelajarannya gitu. Ya. Bukan sekedar nonton, tapi ada hikmah yang diambil. Masalah itu menciptakan kebijaksanaan dari kita. Kalau kita tidak bisa menjadi bijaksana atas masalah itu, maka Allah akan kasih masalah yang kayak apa lagi biar kita sadar. Ya. Secara medis dan kesehatan, ibadah puasa dapat membersihkan tubuh dari racun. Makanya insya Allah orang-orang yang berpuasa akan terhindar dari corona. Amin. Sehingga insya Allah di bulan Ramadan ini corona pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Bisa dikerjakan di lapangan. Kenapa? Karena coronanya sudah hilang. Dan yang bisa menghilangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbanyak doa di 10 terakhir ini. Allahumma innaha maradul. Ya. Doa kepada Allah agar kita dijauhkan ya, dari sakit. Marid, ya, dari sakit. Dan dijauhkan dari segala bencana corona ini. Dan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengambil dari setiap peristiwa itu dalam kehidupan kita. Dan kita semuanya menjadi orang-orang yang sehat dan yang sedang sakit, wabil khusus Ibu Mia, istrinya Pak Gofar yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan sakitnya segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Atau ketika keluarga kita, istrinya Pak Kalimi juga katanya sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminkan itu. Ya, kalau aminnya sedang di-mute, maka amin dalam hati kita masing-masing. Aminkan. Semuanya sehat, semuanya insya Allah. Ibadah puasa pun dapat mempersempit jalan-jalan masuknya setan. Ya. Gejolak nafsu, kemarahan, sifat buruk yang lainnya, itu bisa kita kendalikan. Kita menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri kita. Karena kita akan lahir lagi ke muka bumi untuk bisa mengendalikan banyak umat manusia. Kita akan mampu mengendalikan tim kita. Kita akan mampu mengendalikan warga kita. Kita akan mampu mengendalikan konsumen kita. Kita akan mengendalikan masyarakat kita yang lebih tua. Insya Allah ketika kita mampu mengendalikan mereka. Karena kita mendapatkan pelajaran dari puasa, kita mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Oleh karenanya, kita belajar dari ulat yang menjadi kepompong dan kupu-kupu. Untuk bisa menjadi kupu-kupu, ulat terlebih dahulu menjadi kepompong. Itulah sebuah metamorfosis yang dalam bahasa manusianya sedang menjalani puasa. Selama berapa untuk kupu-kupu itu? Menjadi kupu-kupu selama 21 hari. Menjauhkan dari makanan dan minuman. Menutup dirinya dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Dan itu begitu mirip dengan cara kita beriktikaf. Yaitu merenung diri kita. Melakukan pertaubatan dengan sebenar-benarnya. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Menyadari atas kesalahan dan dosa kita. Sehingga keluar, kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Manusia yang disayang oleh semua orang. Manusia yang memiliki nilai yang tinggi di hadapan manusia. Kenapa? Karena manusia itu menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Apa itu sebaik-baik manusia? Sebaik manusia adalah manusia yang menebar kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di bumi Allah ini, keberadaan kita di riwayat, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat kita menjadi pribadi yang menebar kemanfaatan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan itu semuanya terjadi karena hasil dari Ramadan kita hari ini. Gemblengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan gemblengan itu membuah hasil yang maksimal buat diri kita sehingga kita menjadi manusia yang memiliki nilai yang sangat tinggi bagi manusia lainnya, memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ardi, karena waktunya lewat banyak. Mudah-mudahan lewat banyaknya menjadi nambah pahala kita. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abduh atas penyampaiannya dengan semangat luar biasa ya khasnya Pak Abduh lah. Oke, sebenarnya ini kita mau membuka pertanyaan nih Pak. Jadi sebelum sesi tausiahnya ditutup dengan doa, kita memberi kesempatan untuk bertanya. Tapi sepertinya dari hadirin melalui grup chatnya belum ada pertanyaan. Mungkin kalau gitu saya ingin bertanya deh Pak Abdul. Saya mau coba ingin bertanya juga. Ada 2 pertanyaan, boleh Pak Abdul ya? Jangan dipaksakan Mas. Kalau nggak ada yang nanya nggak apa-apa. Karena nggak ada yang nanya, jadi saya yang nanya nih Pak. Pertama Pak Abdul, mohon izin mengenai malam Lailatul Qadar ya, yang di 10 akhir bulan Ramadan kan kita tadi pesannya Pak Abdul, kita diminta mengoptimalkan ibadah-ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, kemudian memperbanyak doa. Nah, terkait 10 hari terakhir Ramadan juga kita diminta untuk mengejar Lailatul Qadar ya. Dan mungkin pertanyaannya pertama Pak Abdul, apa sih kalau kita misalnya malam Lailatul Qadar itu menghampiri kita, apa mungkin ciri-ciri yang kita rasakan sama itu? Dan satu pertanyaan lagi, tadi juga Pak Abdul. Suaranya kedengeran ya Mas? Kedengeran nggak? Mas? Putus-putus. Oke, maaf. Ini pertanyaannya saya ulangi Pak. Ciri-ciri kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu menghampiri kita apa yang pertama? Kemudian Pak Abdul, halo? Ya, kemudian mengenai Idul Fitri, Pak. Tadi kita sempat sedikit mendoakan supaya Idul Fitri orang itu berakhir nih, jadi kita Idul Fitri berjamaah Idul Fitri bersama-sama di lapangan ya seperti biasa. Tapi seandainya pun nanti belum bisa, kira-kira apa yang mungkin gimana sedikit boleh share Pak Abdul kalau kita sholat Idul Fitri dengan keluarga aja gitu misalnya, itu bagaimana mungkin Pak Abdul pertanyaannya dari saya karena nggak ada yang nanya yang lain. Makasih Pak. Jadi ini pertanyaan karena nggak ada yang nanya begitu Pak ya. Yeah. Saya nyari contekan dulu Pak Ardi. Jadi kalau kita bicara tentang ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kayak apa? Itu yang jelas bahwasanya akan terjadi perbaikan dalam dirinya setelah pasca Ramadan. Baik akhlaknya, ibadahnya, dan amal-amal lainnya itu mengalami peningkatan. Makanya setelah bulan Ramadan itu, bulan berikutnya itu namanya Syawal. Syawal itu bulan peningkatan. Terjadi peningkatan dalam amal ibadah kita, dan itu kita menjadi semakin semangat, istiqomah dalam ibadah, dalam menjaga akhlak kita, dalam menjaga kebiasaan kita, dan lain sebagainya. Itu barangkali yang terkait dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ibadahnya semakin semangat. Nanti barangkali saya bisa dibantu sama guru saya, Ustaz Sofwan, itu ada di sini insya Allah hadir. Mohon dibantu Ustaz Sofwan, ditambahin. Pak Ustaz Sofwannya izin dulu tadi Pak, karena di Maros sudah azan, sepertinya udah azan zuhur. Itu minta dibantu sama Ustaz Yadi, ditambahkan lah. Atau Ashari ya boleh. Jadi itu, jadi ada perbaikan, ada perubahan dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua, ketika kemudian ternyata COVID ini belum selesai, dan kemudian akhirnya kita harus nggak boleh berkumpul,
sehingga sholat idnya nggak lagi di lapangan berjamaah atau di masjid bersama dengan masyarakat, maka apa yang dilakukan? Kita banyak sekali ceramah-ceramah di mana-mana, termasuk Ustadz UAS berkali-kali membahas, kita bisa lakukan sholat id itu di rumah juga. Karena pada prinsipnya sholat id itu disunahkan untuk dilakukan di tanah lapang atau di masjid bersama dengan sebagian besar kaum muslimin, sebagian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan salafus. Namun dalam kondisi khusus, apabila pada saat sedang terjadi wabah, pelaksanaannya pun bisa dilakukan di rumah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sabik, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Sabik mengatakan bahwa sholat id itu sah dilakukan oleh pria, wanita, musafir. Mereka yang mukim, baik secara berjamaah maupun sendiri. Baik di masjid, di rumah, atau di lapangan. Itu disampaikan oleh Syekh Sabik dalam fikih sunnahnya. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Maka tata cara pelaksanaannya yang pertama adalah sholat id bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah bersama dengan keluarga, anak, dan istri kita. Ya. Dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga disunahkan melakukan takbir zawaid, yaitu 7 kali takbir di rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, dan 5 kali takbir di rakaat kedua sesudah takbir bangkit dari sujud. Jika hal itu tidak dilakukan, sholat id tetap sah. Itu juga dijelaskan di dalam fikih sunnah. Yang keempat adalah tidak perlu disertai khutbah. Ya, tidak perlu disertai khutbah sesudah sholat. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-As-Syekh. Beliau mengatakan bahwa adapun terkait sholat id, bila kondisi wabah masih berlangsung, serta sholat tidak mungkin dilakukan di tanah lapang ataupun di masjid, maka ia bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah sesudahnya. Ya, jadi itu bisa dilakukan di rumah. Jadi itu tarbiyah dari Allah agar kita semuanya yang menjadi pemimpin rumah tangga hari ini itu betul-betul bukan hanya bisa memimpin sholat biasa, tetapi juga bisa memimpin sholat id di rumahnya. Insya Allah. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang, menjadi imam, bukan sekedar imam di dunia, tetapi kita juga imam bagi keluarga kita di akhirat kelak, insya Allah. Ya, kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Bang Ardi, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari diri pribadi saya. Monggo Pak Yadi, ya guru saya, jika mau menambahkan monggo. Oke Pak Abdul, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin boleh Pak Abdul ditutup dulu dengan doa dari Pak Abdul untuk tolong pimpin doa untuk mendoakan kita semua di forum ini. Doanya Pak Ustadz Adi aja itu, Ustadz Adi, ada Ustadz Adi. Adi, oke. Ada Ustadz Adi. Ustadz Adi, silakan pimpin doa Ustadz Adi. Ustadz Adi lagi numpang kantor di Greenfield. Tadi mengirimkan ini behind the scene sesi Pak Abdul. Monggo Ustadz Adi, biar bagi-bagi kita pahalanya. Ya Pak Adi, boleh dipersilakan doa Pak Adi untuk kita semua peserta di forum dan seluruh wilayah. Halo Pak Adi. Pak Adi, halo. Sepertinya online. Ada Pak Adi. Iya, ada online nih Pak. Tapi kenapa nih koneksinya mungkin ya. Ini sudah saya unmute sih sebenarnya. Di sebelah mana? Belakang. Pak Adi, halo.
Sinyalnya putus-putus. Sinyalnya putus-putus kayaknya, Pak. Baik, sinyalnya putus nyambung, Pak. Iya, boleh. Baik, Kalau kita sama-sama begitu, doa Pak Abdul deh. kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah dan kita perbanyak istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afini wa yukafiru majina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wa hfadna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafidha fa anta khairun hafidha fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa illahumma malikul tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Abduh atas materi yang tadi disampaikan cukup panjang dan sangat bersemangat dan banyak hikmah yang bisa kita ambil insya Allah dari materi yang disampaikan. Kemudian terima kasih juga atas pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Intinya kalau saya tangkap ya, biar kalau yang terkait Lailatul Qadar, insya Allah bila kita nanti mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, nanti cirinya adalah setelah Ramadan ini bisa meningkatkan amal ibadahnya ya, makin meningkat amal ibadahnya. Seperti itu, insya Allah. Dan terkait sholat Idul Fitri, bila mana nanti kondisinya belum memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan seperti biasa kita jalani selama ini, berarti Oke. Ya, terima kasih Pak Abdul sekali lagi. Dan sesinya belum ditutup ya rekan-rekan semua. Jadi seperti biasa di setiap hari Senin setelah ada Monday Talks akan ada sesi games juga yang akan dibawakan oleh Mbak Novi ya. Games tebak-tebakin seperti biasa. Mbak Novi sudah siap Mbak Novi? Mungkin bisa dipimpin untuk tebak-tebakinnya. Yes. Dengeran suaranya, Mas? Iya, kedengeran. Dengeran. Oke, langsung aja ya. Ini saya kirim di room chat-nya. Terus nanti langsung masuk aja.